بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله تعالى bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala curahan nikmat karunia yang tiada terhingga, tiada terhitung. Yang diantara nikmat tersebut adalah kesempatan, kekuatan, amal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini, masjid kita, masjid Babul Jannah di Kelurahan Wajo, Kota Bau-Bau, pada hari ini, hari Sabtu 20 November tahun 2021 yang bertepatan dengan 15 Rabiul Awal Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Dan juga tentu tidak lupa kita berterima kasih dan bersyukur kepada para ustadz kita, pembina kita di Bau-Bau maupun daerah sekitarnya di Buton ini, dan juga panitia yang telah berusaha dan bekerja keras sehingga acara ini atau kegiatan ini dapat kita mulai pada saat ini, meskipun untuk jadwal pertama kita itu jadwal pelatihan penyelenggaraan jenazah yang juga sebenarnya merupakan jadwal atau agenda dadakan, karena sebelumnya tidak diagendakan, tetapi kemudian diusulkan untuk dimasukkan untuk mengisi waktu di dalam rangkaian perjalanan
kami dalam perjalanan dikatakan safari dakwah kita pada saat ini. Karena waktu kita untuk berbicara tidak banyak, karena kalau menurut jadwal saya ini 1 menit lagi waktu dulu, sehingga waktu ini hanya kita manfaatkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian saling berkenalan satu sama lain. Setelah kita tentu berterima kasih karena tidaklah seorang itu dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memiliki atau tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan, telah berjasa atau telah mengeluarkan juhudnya dalam apa yang kita inginkan, termasuk kegiatan kita pada saat ini. Nah, dan juga kehadiran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan, sehingga waktu yang telah kita gunakan untuk hadir dalam majelis ini tidak sia-sia. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ilmu yang bermanfaat, khususnya pada apa yang akan kita bahas dalam hari ini, baik di masjid ini maupun di masjid yang lain, nah, di kota Bau-Bau ini. Dan sebenarnya jadwal kita untuk praktek penyelenggaraan jenazah adalah jam 9, dari jam 9 hari ini sampai zuhur. Itu juga kalau untuk praktek sebenarnya sangat mepet. Maka kita akan lanjutkan nanti setelah zuhur ini sampai selesai. Mudah-mudahan sebelum asar sudah selesai. Kemudian setelah asar dijadwalkan sebagaimana yang disampaikan ke saya, itu ceramah yang bertemakan Islam agama yang mudah, itu setelah asar. Dan setelah maghrib nanti ada juga tema yang lain di tempat yang lain, bukan di masjid ini lagi. Adapun yang itu di masjid ini setelah asar ada, sehingga kalau mungkin ikhwah sekalian, hadirin sekalian, tidak kuat lagi dulu, karena biasanya kalau dulu terlalu lama banyak semutnya, banyak kram-kram. Kalau sudah merasa sudah berumur, insyaallah kelihatan semua masih muda-muda, segar-segar, masih kuat duduk sampai berjam-jam. Nah, apalagi kalau metode ceramah mungkin membuat kita kedatangan syaitan untuk membuat mata jadi berat, mengantuk. Beda dengan kalau praktek mungkin 3-4 jam tidak masalah, karena kita berdiri. Nah, kalau duduk 2 jam itu buat orang pendidikan mungkin satu waktu pelajaran, kalau di bangku kuliah sekitar 50 menit atau 55 menit. Nah, kalau duduk sampai 2 jam tanpa jeda dengan metode pemaparan, mungkin akan membuat sulit kita untuk fokus pada 50 menit berikutnya. Itu belum pengalaman. Baik, materi yang setelah asar adalah Islam agama yang mudah. Maka kita akan lihat nanti apakah materi tersebut, kalau tidak mampu lagi kita lanjutkan, maka kita akan gabungkan semuanya pada kesempatan ini sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Nanti kita akan lanjutkan dengan teori sedikit karena berkaitan dengan ahkam jenazah dan ahkam jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Kita mulai pada saat ini sebelum kita mendengarkan adzan di masjid yang lain. Gitu ya, karena saya kelihatannya di sini masih mengulur waktu sampai jam-jam kebiasaan, jam 12 mungkin. Baik, Wa'afiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nah, pengurusan jenazah itu adalah bagian dari syariat Islam.
syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang merupakan syariat yang sempurna, syariat yang lengkap, karena syariat tersebut adalah syariat yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, dan beliau juga adalah nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh umat, bukan untuk orang Arab saja, bukan orang untuk sebagian manusia saja, dan bukan hanya pada zamannya saja. Seperti nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabinya Bani Israel. Nah, itu hanya untuk kaumnya saja. Dan ini merupakan khasa'is, yang merupakan keistimewaan atau kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, kata Rasulullah SAW, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahad min qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Yang salah satunya, karena nabi yub'atsu ila qaumihi khassa, adalah nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ila an-nasi 'am. Adapun aku kata Rasulullah SAW, aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, artinya karena dia seluruh manusia untuk waktu yang sejak beliau diutus sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat. Nah, dan maka syariat yang diturunkan kepada beliau, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang sempurna, yang mana kesempurnaan itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kalian. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kalau untuk agama, Allah taala berfirman, akmaltu, aku sempurnakan. Adapun nikmat, aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu bikum Islam dinan, dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Nah, yang mana syariat Rasulullah SAW adalah sebagaimana syariat para nabi yang sebelumnya adalah untuk menyempurnakan, adalah untuk dalam rangka untuk memberikan petunjuk atau sebagai syariat atau aturan hidup manusia, baik itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dirinya sendiri, demikian pula dengan orang lain, dengan manusia yang lain. Nah, berkaitan dengan akidahnya, berkaitan dengan ibadahnya, muamalah, nah, akhlak, adab. Nah, yang mana syariat beliau adalah sudah menghukumi syariat-syariat sebelumnya. Nah, syariat yang dibawa Rasulullah SAW sudah menghukumi syariat-syariat yang sebelumnya. Artinya syariat yang telah datang sebelum Rasulullah SAW itu, nah, diperbaharui, diganti atau diteruskan, ditakriri atau dikuatkan kembali. Jadi dia menghukumi syariat-syariat yang datang sebelumnya, dan itu berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja atau sebagian dari manusia saja. Nah, itulah cirinya. Nah, dan diantara seperti yang kita katakan tadi, bahwa penyelenggaraan jenazah adalah bagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, syariat yang sempurna. Nah, yang mana untuk penyelenggaraan jenazah, mengurus jenazah, nah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu berisi petunjuk. Nah, dan hikmah dalam pengurusan atau penyelenggaraan jenazah, bagaimana
muamalah terhadap mayit, bagaimana memperlakukan mayit. Bahwa muamalah kepada mayit itu seperti memperlakukannya ketika dia masih hidup. Artinya seperti memperlakukan ketika dia masih hidup. Itu diantara inti ciri daripada syariat pengurusan jenazah. Nah, dalam hal muru'at irdihi, muru'at terhadap kehormatan, bagaimana kehormatan dari mayit itu dijaga ketika dia dimandikan, ketika dikafani, ketika diusung jenazahnya, ketika dikuburkan, bahkan setelah dikuburkan. Nah, tetap dijaga kehormatannya. Sampai dalam syariat Rasulullah SAW kita dilarang untuk duduk di atas kuburan. Nah, juga tidak boleh kita pakai sandal, pakai alas kaki di atas kuburan, berjalan di kuburan. Nah, demikian pula tidak boleh kita mematahkan tulang. Untuk kuburan yang sudah lama ada tulang yang didapati, tidak boleh kita patahkan. Selain untuk memindahkannya dan wajah-wajah atau bentuk-bentuk ajaran Rasulullah SAW yang berisi muru'at kepada kehormatan mayit. Demikian pula bahwasanya petunjuk Nabi SAW dalam pengurusan jenazah adalah sebaik-baik petunjuk yang menyelisihi ajaran umat-umat yang sebelumnya, karena dia berisi ihsan, berisi perbuatan baik kepada mayit dengan cara muamalah kepadanya, dengan cara memperlakukan dengan apa yang bermanfaat baginya ketika dia dikuburnya pada hari mi'ad, dia dibangkitkan. Demikian pula berbuat baik kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan juga menegakkan ubudiyah orang-orang yang hidup dalam muamalah mereka kepada mayit. Artinya bahwasanya kita mengurus jenazah itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandikan, mengafani, mengusung, menyolati sampai ziarah kubur itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat ihsan kepada mayit, bagaimana kita memandikan dan mengurusnya adalah dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Kita ingin menghadapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik, kondisi yang paling bersih. Sebagaimana kita ingin ketika kita mendatang sholat Jumat, kita mandi yang paling bersih dengan memakai pakaian yang paling baik. Maka demikian pula kita urus jenazah itu dengan memakaikan pakaian yang paling indah, paling bersih, dengan kondisi yang terbaik untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disolati. Adapun untuk kerabatnya, bagaimana kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti membuatkan makanan. Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum ata'ahum al-an ma yushghiluhum, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena sekarang mereka kedatangan apa yang menyibukkan mereka, sesuatu yang menyibukkan mereka, itu kedukaan itu menyibukkan mereka sehingga tidak sempat mereka mengurus makanan. Nah, demikian pula setelah dikuburkan kita datang ziarah. Setelah dikuburkan kita doakan, setelah didoakan. Nah, itu diantara keutamaan atau keistimewaan daripada ajaran Rasulullah SAW dalam mengurus mayit. Nah, demikian pula diantara bentuknya ketika kita mengurus jenazah, bagaimana kita setelah kita memandikan, kita mengafaninya, kemudian kita berdiri bersaf-saf dengan memperbanyak saf. Nah, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampunan untuk mayit, memohonkan maghfirah dan rahmat untuk mayit. Nah, kemudian kita antarkan kuburannya sampai setelah dikuburkan pun kita masih memohonkan dia diberikan sabar. Karena Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tsabat wa tasdid fa innahu al-ana yus'al. Nah,
mohon ampunlah untuk saudara kalian dan mohonlah dia diberi ketegaran, kekokohan karena sekarang dia sedang ditanya. Ya. Bahkan sebelum dia meninggal pun Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjenguk orang yang sedang sakit, kita menghiburnya, memberikan kekuatan kepadanya, mengingatkannya kepada untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia dalam keadaan sakaratul maut sebelum meninggal, kita tidak lupa untuk mentalqinnya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang yang meninggal dari kalian la ilaha illallah. Nah, baik. Kemudian juga di antara ajaran Rasulullah SAW adalah melarang kita dari adat kebiasaan orang-orang yang tidak beriman kepada hari berbangkit, ya. Yaitu kebiasaan memukul pipi, mungkin di tempat lain memukul kepala atau memukul dada. Karena apa? Ketika dia berduka, dia menyesal meninggal orang tuanya, meninggal anaknya, meninggal saudaranya, memukul pipi. Demikian pula menyobek pakaian, ya. Sebagaimana juga dalam hadis syaqul thiyab atau syaqul jiyub. Demikian pula ada yang sampai menggundur rambutnya. Nah, demikian pula ada yang melakukan niyah, meratap, nah, menangis dengan suara yang keras, nah, meratap, menangis sambil meratap, dan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, seperti diantaranya berkumpul untuk mengenang kematian. Itu semua adalah perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian pula di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah al-khusyur. Kita mengurus mayit, kita khusyuk. Demikian pula dibolehkannya menangis, nah, tetapi tidak ada suara, tidak ada ratapan. Nah, dibolehkannya seorang itu bersedih, nah, hatinya bersedih tetapi tidak mengeluarkan suara, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ain tadma'ul ain wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yurdi rabb. Kata beliau, tadma'ul ain, air mata bisa berlinang keluar, yahzanul qalb, hati bisa sedih, tetapi tidaklah kita berucap kecuali apa yang membuat Rabb kita Subhanahu wa taala itu ridha saja. Nah, dan juga disunnahkan bagi umat ini untuk istirja'. Nah, ketika ada yang meninggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita semua ini akan kembali kepada Allah taala. Atau ucapan-ucapan lain untuk menghibur. Nah, itu yang disebut dengan ta'ziyah. Yang ta'ziyah yang berarti tasbir, membuat orang itu bersabar. Kita ucapkan kepadanya ucapan seperti kita katakan kepadanya, lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Kepunyaan Allah, apa yang diberikan dan apa yang diambilnya, dan di sisi Allah juga lah ajal musamma, ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau dengan ucapan yang lain mungkin dengan bahasa kita yang intinya adalah kita menghiburnya. Isbir, kata Nabi SAW, isbir. Ya. A'adhamullah ajrakum, semoga Allah membesarkan, melipat gandakan pahala kalian. Ya. Dan demikian pula bagaimana kita membuatkan makanan, disunahkan untuk membuatkan makanan dan memberikan kepada ahlul mayit, sebagaimana dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi ketika meninggalnya Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian adapun kita perlu mempelajari penerusan jenazah atau penyelenggaraan jenazah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena itu merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah, nah, yang merupakan bagian dari syariat Rasulullah SAW, nah, kita harus mengambilnya dari Rasulullah SAW, sebagaimana syariat yang lainnya tidak kita karang-karang sendiri. Nah, tapi kenapa banyak perbedaan
karena sudah banyak orang yang tidak lagi mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam mengurus jenazah. Nah, yang mana di antara sebabnya adalah karena orang tidak lagi mempelajari ilmu syariat atau ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi orang lebih disibukkan dengan mempelajari ilmu amal. Nah, bagaimana mengumpulkan harta, nah, bagaimana bisa jadi pengusaha, bagaimana bisa jadi pejabat, bisa jadi pegawai. Nah, padahal untuk selamat dalam kehidupan di dunia dan mulia dalam kehidupan di akhirat, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu." Lafaz yang lain, "Taraktu fikum amrayn wa syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak pernah akan sesat. Kemudian sebab kedua, kenapa banyak penyimpangan, banyak perbedaan? Nah, karena sebagian orang itu hanya mengikuti kebiasaan dari orang-orang tua mereka yang dilihatnya. Nah, apa yang mereka lihat itulah bagi mereka ajaran agama, padahal belum tentu itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Terkadang apa yang mereka lakukan menyelisihi syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, mereka mengatakan, "Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati, kami jumpai orang-orang tua kami kerjakan. Itu alasan itu sudah kebiasaan orang sudah dari dulu dengan ajaran orang tua. Nah, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Meskipun orang-orang tua mereka yang mereka itu tidak berakal sedikit pun dan tidak juga mereka mendapatkan petunjuk. Nah, padahal mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam agama ini adalah kemuliaan yang besar. Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yaghfir lakum dzunubakum yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, baik. Demikian pula Allah Taala berfirman kepada memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti jalan Rasulullah SAW dan tidak menyelisihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk kepadanya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia berjalan di atas penyimpangannya dan kami akan masukkan ke dalam jahanam, dan sesungguhnya jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat tujuan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi ay tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Nah, maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi, awaslah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, ya, mereka itu akan ditimpa oleh fitnah atau mereka akan ditimpa oleh adab yang pedih. Nah, kata Ibnu Katsir, yaitu min amr Rasul wa sabiluhu wa huwa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syi'atuhu fatuzanul aqwal wa a'mal bi aqwalihi wa a'malihi sallallahu alaihi wasallam. Katanya min amr Rasul wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Perintah Rasul adalah jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, manhaj beliau, metode beliau,
thariqah beliau, sunnah beliau, dan golongan beliau, maka semua perkataan dan amalan itu ditimbang dengan perkataan dan amalan perbuatan Rasulullah SAW. Fama wafaqa dzalika qubila wa ma khalafahu wa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi. Apa yang sesuai dengan ucapan ataupun amalan perbuatan Rasulullah SAW itu akan diterima. Apa yang menyelisihinya maka dia kembali tertolak, kembali kepada orang yang mengucapkannya, kembali kepada orang yang melakukannya. Baik. Dan terakhir Rasulullah SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang raghiba an, yang tidak senang, tidak suka, membenci sunnahku, maka tidaklah dia termasuk dari golonganku. Itu mungkin sekedar terima singkat yang saya sampaikan ala ajal dengan cara yang sangat terburu-buru dan tergesa-gesa karena waktu adzan zuhur sudah masuk. Setelah zuhur kita langsung kepada praktek ini. Belum. Baik, kemudian kita alhamdulillah. Baik. Dan di antara ciri daripada ajaran Rasulullah SAW ini adalah salah satu keistimewaan. Salah satu keistimewaan daripada syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah dia tegak di atas kelapangan, kemudahan dan raful haraj. Tidak adanya yang berat, diangkatnya segala sesuatu yang memberatkan manusia. Hukum-hukum syariat Islam itu dibangun di atas pada awalnya pada permulaan itu di atas kemudahan. Ini berkaitan dengan kamu jenazah dalam prakteknya itu banyak hal-hal yang bertentangan dengan prinsip dasar daripada syariat Rasulullah SAW ini. Utamanya yang berkaitan setelah dikebumikan, setelah dikuburkan, dari membuat apa yang disebut dengan acara ta'ziyah, sekian hari sampai ada kalau sebagai tempat pelepasan. Kenapa sebelumnya yang belum dilepas? Sebenarnya semuanya tidak ada dasarnya dalam agama, baik dalam kitabullah maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang itu penuh dengan perkara-perkara yang memberatkan. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan tidaklah kata Allah taala, "Ma ja'ala 'alaikum," tidaklah Allah taala membuat untuk kalian dalam agama ini min haraj, keberatan atau hal yang berat. Tidak Allah memberatkan kalian. Ini agama yang diturunkan kepada manusia bukan untuk memberatkan manusia. Kita lihat saya dalam untuk contohnya dalam meninggal jenazah semuanya tidak ada yang berat, mudah. Maka hukum apapun yang diperintahkan kepada manusia, itu semuanya telah dijamin bahwasanya amalan-amalan hukum tersebut hukumnya akan sanggup dilakukan oleh manusia. Ada ala qadar istita'ah, qudrah manusia. Dan manusia itu tidaklah diberi beban kecuali apa yang disanggupinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberatkan jiwa kecuali apa yang disanggupinya. Surat Al-Baqarah 286.
Kalau seorang mukallaf, orang yang mendapatkan beban syariat, nah, dia dapatkan haraj, nah, rasa berat, hal yang berat dalam melaksanakan hukum-hukum syariat, maka pastilah akan telah juga diciptakan untuknya rukhsah. Nah, adanya rukhsah, dispensasi, at-takhfif atau keringanan, atau bahkan isqat, bahkan digugurkannya hukum itu baginya. Contohnya bolehnya sholat duduk bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri sholatnya. Bisa tidak mampu berdiri, maka boleh dia duduk. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'ida, fa in lam tastati' fa 'ala jamb." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri, kalau engkau tidak sanggup berdiri, maka salat duduk, dan kalau tidak sanggup maka salat berbaring. Demikian pula itu berarti keringanan, tidak sanggup berdiri, semua sesuai dengan kemampuan seorang. Nah, demikian pula qasr shalah, dan menjamaknya, qasar, tetap biasa qaf jadi kaf, mau dikasar salat yang dikasari, tidak qasar dengan qaf. Untuk qasar salatnya dan sekaligus jamak bagi orang yang musafir. Nah, kalau misalnya jamak salat itu bukan hanya musafir saja, tapi qasar, haknya musafir itu adalah qasar salat, dan itu tidak didapatkan bagi selain musafir. Adapun selain musafir, dia bisa menjamak, apakah dia sakit, apakah dia orang yang ketika hujan dingin yang sangat mencekik dan kondisi-kondisi lain, itu memungkinkan baginya untuk jamak. Maka seorang musafir dia bisa mengqasar sekaligus menjamak, menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar, apakah di awal waktu pada waktu sholat zuhur atau di akhir waktu, yaitu pada waktunya sholat asar. Demikian pula maghrib dan isya bisa digabung pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah." Dan kalian berada dalam perjalanan di muka bumi ini, maka tidak mengapa bagi kalian untuk meringkas salat kalian. Jadi salat yang rubaiyah, salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Salat zuhur, salat asar, dan salat isya itu bisa diqasar menjadi 2 rakaat. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perintahnya, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kalian kepada Allah dengan kemampuan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian sesuatu perkara, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaytukum an syai' fajtanibuhu. Kalau aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Nah, dalam surah Al-Baqarah tentang puasa, setelah diawali dengan perintah untuk sholat, untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terusnya, bagian akhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian al-yusra, kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesusahan untuk kalian, tidak ingin menyusahkan. Nah, dan itulah ciri daripada ajaran Rasulullah SAW, yang mana di antara cirinya juga adalah di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW sendiri ketika diberikan pilihan 2 perkara, dia akan memilih yang paling mudah. Nah, dia tidak sengaja memilih yang paling sulit, tapi paling mudah yang dipilih. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katanya, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithma." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan pilihan antara 2 perkara
sedikit pun, melainkan beliau akan mengambil yang paling mudah dari keduanya. Selama itu bukan dosa. Nah, fa'in kana itsman kana ab'adun nas minhu. Kalau itu dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Jadi bukan yang dosanya diambil, yang menyimpang, dia jelas haram, dia ambillah ini yang mudahnya, padahal haram, tidak boleh. Tapi kalau selama itu bukan dosa, maka cari yang paling ringan, yang paling mudah. Nah, dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innad din yusrun, innad dina yusrun, wal yushaddad din ahadun illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Ila akhir hadis. Nabi bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Nah, agama ini mudah dan tidaklah seorang itu dia keras, artinya berlebihan kerasnya dalam agama ini, melainkan dia akan dikalahkan, dia akan terkalahkan, dia tidak sanggup untuk memenuhinya, menjalankannya. Maka ketika seorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang mudah, agama yang mudah, maka jangan kemudian dia menyusahkan dirinya sendiri, mencari yang sulit-sulitnya, mencari mana yang sulit itu yang dia mengerjakan. Nanti dia tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Nah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma untuk berdakwah ke Yaman, salah satu dari pesan Rasulullah SAW kepada keduanya adalah yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira. Mudahkanlah, kalian mudahkan, kalian berdua mudahkanlah, beri kemudahan kepada orang. La tu'assir, dan jangan menyulitkan. Basyira, berikan kabar gembira, dan jangan membuat orang lari. Nah, kesimpulannya, syariat secara umum adalah syariat yang sempurna, yang diantara bagian dari kesempurnaan itu adalah bahwasanya dasar pada agama ini adalah mudah, tidak ada yang sulit dalam agama ini. Termasuk diantaranya adalah dalam mengurus ataupun menyelenggarakan jenazah. Memerlukan perkara yang sempurna, yang mana dengan kesempurnaannya juga terdapat kemudahan padanya, yang pasti akan sanggup dilakukan oleh manusia semuanya, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun. Nah, baik, kita masuk kepada pelatihan pengurusan jenazah. Mengurus jenazah terdiri dari perkara-perkara yang dikerjakan oleh sebagian orang dan ada yang dikerjakan oleh banyak orang. Yang dikerjakan oleh sebagian orang seperti memandikan, mengafaninya, tidak semua orang akan turun serta dalam proses itu, tetapi seperti mengiring jenazah, menyolati itu bisa banyak orang yang mengerjakannya. Tapi semuanya itu adalah bagian daripada bagian daripada syariat dalam jenazah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Nah, yang dimulai dari memandikan, kemudian dilanjutkan dengan mengafaninya, dilanjutkan dengan menyolati, atau kalau sebelum disolati diangkat dulu, diusung, dipikul. Nah, kenapa dibuat hamil jenazah, mengusung jenazah itu juga ada bab tersendirinya. Karena apa? Karena adanya ajar pada
dan adanya aturan-aturan dalam poin tersebut, dalam hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah menyolatinya, dan yang kelima adalah menguburkan. Nah, itu 5 perkara yang paling pokok berkaitan dengan jenazah. Sampai sudah dikuburkan sudah selesai, dan semuanya itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada dari kaum muslimin yang mengerjakannya, maka sudah gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Nah, kalau tidak ada yang mengerjakannya, sementara itu ada kaum muslimin sekitarnya yang tahu, maka semuanya berdosa karena tidak mengerjakannya. Nah, baik. Baik. Mengurus jenazah, kita sudah katakan tadi hukumnya fardu kifayah. Adapun dalil-dalil wajib memandikan, kemudian mengafani, menyolati dan seterusnya, itu ada dalil yang jelas dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, demikian pula tentang menyegerakan. Nah, itu jelas dalilnya. Kita tidak sebutkan semuanya karena waktu kita yang hanya sebaiknya untuk meringkas dengan praktek saja. Nah, mungkin secara ringkas kita katakan bahwasanya untuk mandi, Nabi SAW bersabda, silnaha bima'in wa sidr, mandikanlah dia. Perintah mandikanlah itu menunjukkan wajib, menunjukkan wujub. Nah, baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah, segerakanlah jenazah, segerakanlah mengurus jenazah. Itu menunjukkan perintah untuk menyegerakan. Nah, demikian pula untuk mengafani ada dalilnya tersendiri. Kita akan melewati. Kita semua sudah pahami bahwasanya itu semua dalilnya adalah dari sunnah Rasulullah SAW, memandikan, mengafani, menyolati, mengusung sampai menguburkannya. Nah, sekarang kita masuk pada praktiknya. Langkah-langkah yang pertama kali dilakukan terhadap jenazah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita memastikan jenazahnya dari jenis kelaminnya, yang mengidentifikasi, mengenal laki-laki atau perempuannya jenazah. Ketika dihubungi ada yang meninggal, kita harus tahu dulu. Jangan sampai kita pergi memanggil ikhwah, para orang ikhwah, ternyata yang meninggal itu tantenya ikhwah, bibinya perempuan. Nah, karena kita tanya dulu, ya, harus tahu dulu laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan maka yang memandikannya adalah perempuan. Kalau laki-laki ya dua yang memandikannya. Nah, kecuali antara suami istri itu tersendiri. Kemudian juga kita mengukur tinggi jenazah atau panjangnya, yang mana tujuannya adalah untuk menyiapkan kafan dan untuk menggali kubur. Nah, ini biasanya ada, misalnya kalau tingginya 165, maka kita gali kuburnya sekitar paling sedikit 180, ada sedikit space. Nah, demikian pula memeriksa kondisi jenazah, lukanya, bersih kotornya, misalnya dia banyak lumpur, sudah mengantisipasi sebelumnya bahwa nanti kita akan siapkan, kita mandikan seperti ini. Ya, harus kita periksa dulu. Jadi kita tahu kondisinya. Oh, dari rumah sakit ya kita sudah siapkan juga. Temannya minta yang memandikan, jangan sampai ada bau obat misalnya tidak tahan muntah. Baik. Kemudian kita siapkan perlengkapan dan peralatan serta bahan untuk memandikan jenazah. Nah, jadi kita siapkan dulu tempat mandinya. Tempat mandinya
dipastikan bahwa tempat mandinya adalah tempat yang tertutup dari semua sisi. Kalau dari bawah ya tentu sudah ada lantai, tapi dari semua sisi segala penjuru tertutup, tidak ada yang terbuka. Kemudian juga dari atas tertutup, ada atapnya atau ada terpal, ada tenda di atas. Jangan tertutup di samping pakai terpal atau pakai hijab, tapi dari atas terbuka sehingga kelihatan dari rumah tetangga sebelah yang lantai 2 bisa menonton atau mau panggung atau sedang main drone helikopter. Dengan kamera di situ dia menyediakan live streaming secara langsung mandikan jenazah. Jadi tertutup dari atas. Untuk tempatnya, kemudian alat untuk memandikan seperti ada nanti sarir, tempat tidur, bentuk tempat tidur atau tempat memandikan. Kalau misalnya di daerah yang tidak ada seperti itu, maka kita mengakalinya atau menggunakan dipan atau balai-balai bambu, ada celah untuk masuknya jatuhnya air. Nah, dan sangat disarankan untuk tidak memandikan dengan memangku. Sangat disarankan untuk tidak memandikan dengan memangku, karena memungkinkan sekali untuk tertahannya kotoran-kotoran. Nah, jika di satu dicebok, dikeluarkan kotorannya, keluarkan kotoran itu akan nyangkut di pahanya orang-orang yang duduk atau lutut atau yang menjulurkan kakinya, itu akan nyangkut di semua kotorannya. Nah, kenapa mereka memangku? Sebagian orang memangkunya karena mereka tidak mengeluarkan kotorannya, hanya disiram saja dengan salah. Tapi setelah dimandikan, setelah diangkat, itu akan keluar kotorannya, sehingga kebiasaan biasanya kotoran itu keluar tembus dari kapan, artinya mengotori kapan. Padahal kita ini mengharapkan dalam keadaan bersih. Nah, seperti kita mungkin mau pergi sholat Jumat sudah ada mau buang air besar. Nah, buang air besar, tapi kita paksa mandi, begitu di jalan tidak ditahan, keluar sendiri nanti. Ada yang keluar, terus sudah kebelat mau keluar, hanya keluar sendiri nanti. Mungkin bukan hal yang lucu untuk disebutkan, tapi mendelikan ya kalau ada yang sampai buang air di berak di celana, bisa seperti itu. Apalagi kalau sudah kena air. Baik. Jadi yang pertama kita siapkan perlengkapan memandikan setelah tempat tidur, kemudian tempat air paling tidak atau minimal satu saja, yang bisa dipakai bergantian. Kalau bisa ada 2 atau 3 itu lebih baik, minimal 1. Kemudian ada gayungnya, timbanya. Nah, baik. Kemudian kita siapkan kapur barus yang sudah ditumbuk. Kemudian siapkan daun bidara yang sudah di blender. Blender dengan air sampai mengeluarkan buih atau busa. Nah, busanya yang kita kumpulkan airnya tadi setelah disaring. Itu sama dengan sabun atau lebih baik daripada sabun dan sampo. Itu dipakai untuk memandikan dan termasuk untuk keramas atau untuk mencuci rambutnya, kepala. Jadi kita gunakan dengan udara saja. Adapun sabun kita gunakan untuk untuk cebok, juga keluar kotorannya dari duburnya. Nah, jadi kita juga siapkan sabun, apakah sabun cair atau sabun batangan. Itulah bahan-bahan yang disiapkan. Dan juga mungkin kita siapkan kapas
Kemudian bahan lain kita perlu siapkan sarung tangan atau perca kain perca atau perca kain yang dibuat jadi berbentuk sarung tangan. Jadi intinya adalah tangan itu terbungkus supaya kulit tangan yang memandikan itu tidak bersentuhan langsung dengan kulit mayit jenazah. Dasarnya apa? Karena Nabi SAW ketika dimandikan itu Nabi SAW tidak ditelanjangi dan tidak digosok dari dalam di kulitnya, tapi memakai perantara dari pakaian Nabi SAW. Jadi orang tidak dimandikan dengan disentuh langsung kulitnya, apalagi sampai menyentuh kemaluannya. Jadi harus ada perantaranya, kain bekas atau bekas yang dibuat sarung tangan atau digulung atau sarung tangan yang sudah jadi. Kemudian kita siapkan juga masker. Masker itu tujuannya untuk mengantisipasi penyakit, mungkin ada virus atau bakteri atau bau. Yang paling mungkin kan itu bau ketika mandikan ada yang keluar berbau, orang yang memandikan itu tidak terpengaruh dengan bau karena dia sudah memakai masker. Ini tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan rasa nyaman bagi keluarga mayit supaya tidak mudah yang memandikan itu merasa jijik atau sampai ada yang sampai muntah misalnya. Kita tetap memperlakukan mayit dengan menjaga kehormatannya dengan cara seperti itu. Kemudian kalau mungkin kan orang yang memandikan dia menggunakan celana yang dari plastik, itu lebih baik lagi supaya pakaiannya tidak basah. Kenapa tidak basah? Mungkin saya setelah mandi dia memandikan dia juga ikut sholat. Kalau sudah basah pakaiannya apalagi kena najis, nanti dia tidak bisa lagi ikut sholat. Di bukan ganti baju sudah orang jenazahnya sudah diangkat, sudah mau disolati, bisa jadi ketinggalan dia. Sementara dia ingin dapatkan pahala yang sempurna, ikut memandikan, dia juga ingin sholat. Baik, itulah bahan-bahannya. Itu disiapkan dulu. Itu yang pertama, setelah lihat mayit disiapkan tempat mandinya. Kalau kita yang mau memandikan, persiapkan dulu alat tempat mandi. Sudah beres itu, kita tinggalkan, barulah kita pergi untuk menyiapkan kafan. Kafan sebelum kita memotongnya tentu sudah dibeli dulu, sudah disiapkan dulu. Dan persiapan atau bahan-bahan yang diperlukan untuk mengafani. Kita urut saya dari paling bawah. Paling bawah biasanya itu tergantung dari keadaan masyarakat setempat. Paling bawah biasanya kita bungkus dengan, kalau dulu di kampung itu tikar, kita bungkus. Tikar juga. Kalau di kota seperti di Makassar atau di tempat yang lain itu sudah ada di tempat perlengkapan jenazah itu ada plastik. Plastik tipis warna putih susu itu sudah disiapkan, yang lebarnya sekitar 1,5 sampai 180 cm. Maka dulu kita siapkan sekitar 2 meter untuk alas paling bawah. Mungkin tergantung orangnya juga. Ada yang pakai semacam selimut saja, selimut. Dan itu bukan kafan, hanya selimut di atasnya kafan nanti. Ketika diusung sampai di kuburan, setelah di kuburan itu dibawa pulang. Dan kalau plastik itu biasanya perlu tali rapia, itu supaya terikat. Karena kalau plastik akan melepas nanti terbuka. Dan tujuannya itu untuk menjaga saja kalau misalnya hujan atau berlumpur di tempat kuburannya, ketika diletakkan seketika sampai sehingga ketika kita kuburkan masih dalam keadaan bersih, kafannya masih dalam keadaan bersih.
Baik. Setelah itu kain kafan. Kita perlu siapkan kain kafan. Kemudian sebentar ukuran kain kafan nanti kita akan sebutkan. Tapi biasanya kalau kita untuk laki-laki kita siapkan kain kafan 9 meter, rata-rata tinggi laki-laki sampai 170, 175 masih bisa. Tapi kalau sudah lebih tinggi mungkin kita perlu siapkan 10 meter atau 9,5. Adapun untuk perempuan kita siapkan sekitar 10 meter. 10 meter kain putih yang lebarnya paling tidak 1,5 meter. Kain putih yang lebarnya 1,5 meter. 1,5 meter ini untuk bisa menutupi seluruh badan. Satu kali bungkus atau dililitkan. Nah, itu untuk yang badannya normal. Adapun yang gemuk sekali, yang mungkin tidak cukup kalau 1,5 meter, maka kita perlu kain yang lebih lebar lagi. Ada kain yang 2 meter 40 itu paling lebar. Kawin itu biasanya untuk spray atau gorden. Spray. Bahan spray itu lebarnya 240. Itu bisa dipakai misalnya berat badan sampai 200 kilo atau 150 ke atas lah. Itu sudah harus kain yang 2 meter 40. Nah, jadi kemudian kapas kita siapkan 1/4 kilo. Kemudian parfum, kalau bisa parfum yang tidak beralkohol, cair atau parfum padat seperti sabun dia gosokkan. Nah, kemudian kita siapkan juga bukhur, kayu jaharu, sedikit saya sepotong aja bisa dapatkan, dan alat untuk membakarnya. Membakar dupa. Dia kayu jaharu yang kita bakar. Itu kalau memungkinkan. Nah, jangan sampai orang harus begini. Dupa jaharu itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada, boleh. Atau kadang-kadang orang saudara kita pulang dari umroh bawa jaharu, semacam jaharu yang sudah dibentuk lilin seperti sate atau panjang. Itu dibakar, keluar asapnya wangi, itulah yang dipakai nanti untuk mentajmir, untuk mengasati kain kafan. Baik. Itu bahan-bahannya. Adapun untuk memandikan nanti juga ada perlu sarung untuk menutupi aurat, sarung pendek atau kain pendek. Dan juga biasanya ada kain panjang untuk memindahkan atau menutupi mayit dari tempatnya tidurnya ke tempat memandikan. Itu perlengkapan kafannya. Kemudian setelah kita tadi menyiapkan alat memandikan, kemudian alat kafan, maka sekarang kita potong kafannya. Kita potong kafannya. Nah, kafannya untuk jenazah laki-laki yang kita sudah siapkan tadi, kain 9 meter tadi. Nah, kita umpamakan seorang tingginya 170, maka kita akan potong kainnya 170 dengan menambahkan sekitar 90 cm. Jadi 45 cm dari kepalanya dan 45 cm dari kakinya, sehingga semua tambahan itu 90 cm. 170 tambah 90 berarti 260 cm. Nah, kalau kita potong kain yang 9 meter tadi, potongan pertama 260 cm. Setelah itu kita potong lagi sama 260 cm dan 3 260 cm.
Jadi ada 3 lembar kain yang berukuran sama, panjangnya 260, lebarnya tadi kita sudah yang kita beli kain itu 150 cm atau 1,5 meter. Terus ini di kantong plastik. Itu nanti kita potong atau zuhur, hanya sekitar lihat. Jadi kita akan capai 3 lembar itu. Kemudian kita potong untuk talinya. Dan talinya itu bilangannya ganjil, jumlahnya ganjil. Untuk orang dewasa biasanya 5 utas. Tali dari kain itu juga. Kain disiapkannya 90 meter. Lebarnya ini 1,5 meter. Ya, buat ini. Buat ini. Itu lebar 1,5 ini. Bahan kainnya yang biasa dipakai oleh kita ketika hidup, hingga ketika dia hidup, bahannya seperti ini. Mungkin untuk kerja, kalau dia sekolah ya pakai seragam sekolahnya bahan seperti ini. Artinya menengah, tidak terlalu berlebihan, tidak mahal, tidak terlalu mahal, karena ada kain yang 250.000. Ini jauh di bawahnya. Nah, tapi juga bukan kain yang sangat tipis sampai sehingga bisa diterawang, tembus pandang, kalau dia sudah kelihatan, tidak seperti bulu-bulu. Yang bulu-bulu pun masih lebih tebal kadang daripada kain yang dipakai untuk yang dijual, ya. Yang dijual dianggap sebagai itulah pemegang hak paten kain kain kafan yang disebut dengan kaci. Nah, yang bahkan dalam sebagian adat kita di Sulawesi Tenggara mungkin saya dari itu salah satu adat itu kaji yang diserahkan oleh mempelai laki-laki ketika menikah, diserahkan kaji. Kalau kita buka kakinya itu lebih tebal, volume yang dipasang di 17 Agustus daripada kain itu. Ada salah kaprah, salah pahaman terhadap kafan, menganggap seperti itu. Padahal Rasulullah tidak mengatakan kain kaji. Rasulullah memakai kain yang hebara, yamaniyah, saudiyah, ada lurik-luriknya, kain yang bagus, tapi bukan yang terlalu berlebihan, harga yang lebih mahal, yang mewah. Nah, bukan yang biasa, yang sederhana, seperti yang kita pakai sehari-hari. Karena prinsip dasarnya kita kembali dari bahwa memperlakukan mayat seperti berlakunya ketika hidup. Ketika kita bersolat Jumat, kita pakai pakaian begini, dari bahannya katun, maka ketika meninggal juga bahannya seperti itu. Kalau kita dapatkan kain katun, misalnya kita biasanya senangnya katun, kita usahakan dia meninggalnya juga bahan-bahan yang biasa dia pakai. Nah, tapi bukan berarti kalau yang meninggal ini orang yang biasa pakai kainnya 1 lembar 1 meter, misalnya 1 juta, kita yang hidupnya cari kainnya yang 1 juta, kita tidak mampu. Kita cari yang biasa yang kita pakai, kita sendiri pakai, bukan yang mayatnya yang pakai. Nah, karena diinginkan dalam kesederhanaan, tapi bukan asal-asalan. Nah, baik, itu yang disiapkan. Mari kita potong dengan talinya tadi sampai 5. Kalau masih anak-anak mungkin sampai 3 sudah cukup. Kalau orangnya tinggi sampai 190 tingginya, tidak cukup. Kalau 5 mungkin sampai 7 tali. Jelas hitungannya ganjil. Jadi sekarang sudah ada kain 3 lembar, kain kafan 3 lembar dan talinya 5. Kemudian kita siapkan kapas pada bagian punggung belakang, sepanjang belakang, sepanjang punggungnya, utamanya bagian dudukannya, untuk mengantisipasi bagian
mendudukan tempatnya bagian pantat, alhamdulillah mengantisipasi saja kalau ada setelah kita sudah berusaha, kalau ada yang mungkin saja keluar. Nah, sebagian orang malah memasukkan kapas itu di belahan pantat, alhamdulillah mereka sumbatkan di situ. Nah, saya nggak tahu kebaikannya, tapi kita lihat saja bagaimana baiknya. Nah, kalau mungkin dilakukan oleh anaknya sendiri, tapi sebaiknya seperti tadi kita letakkan bagian dudukannya biar lebih empuk, karena dia akan berbaring ketika sebelum dia didudukkan. Nah, kemudian situ, kemudian setelah itu tadi itu kita lipat. Setelah kita kasih kain yang sudah dipotong tadi, kita jimir. Jamiru adalah Rasulullah SAW. Jamiru adalah tajmirlah 3 kali. Mentajmir atau kain itu adalah mengasapi dengan gaharu. Jadi saya sebutkan tadi kain gaharu. Gaharu kalau orang dulu tahu gaharu, karena ada pepatah mengatakan sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Berarti gaharu sudah ma'ruf di dalam orang tua kita dulu. Kita sekarang tidak tahu lagi karena sudah habis gaharu. Gaharu di Papua, adanya di Arab sana. Nah, harganya luar biasa. Ada juga gaharu-gaharu yang murah, buaya pastinya. Mungkin masih bisa didapat yang murah. Mungkin dia ada wanginya, membedakan dari yang lain. Dia asap supaya asap wanginya itu meresap ke dalam pori-porinya kain. Nah, kalau kita yang hidup mau pergi Jumat misalnya, kita asapi, saya lihat begitu yang saya lihat teman-teman, dia asapi bajunya, kemudian disemprotkan cairan lagi. Jadi tinggal itu sampai cuci, bahkan sudah dicuci sekarang masih ada baunya, garunya di kainnya. Begitu sempurnanya, begitu indahnya kita buat kain kafan itu wangi. Nah, baik. Sampai di situ persiapan kita siapkan. Kita nanti akan lanjutkan dengan syarat-syarat orang yang memandikan setelah sholat zuhur, dan juga nanti yang kondisi yang berbeda mungkin sudah tempat yang pasir. Baik. Nah, kita lanjutkan setelah zuhur. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.